Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan bagi dirinya jalan untuk menuju kepada surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga pertemuan kita pada subuh yang barakah ini dapat menjadi salah satu jalan bagi kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memudahkan langkah kita menuju kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barakah ini kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultan Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kembali kita akan melihat fasal pembahasan berikutnya dalam kitab Syajaratul Ma'arif, di mana Imam Izzuddin bin Abdissalam membuat satu judul fasal, Faslun fi rahmatil ayyali wal atfal. Fasal adanya anjuran dalam syariat kita untuk memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Yang pertama kepada keluarga, yang kedua kepada anak-anak kecil, al-ayyadu wal atfal. Bahkan secara khusus dikutip di sini dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Sebaik-baik kalian dan juga sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan Rasulullah SAW kemudian berkata, wa ana khairu li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjadi pedoman bagi kita. Bukanlah suatu kebaikan jika kita bisa dan mampu berbuat baik kepada orang banyak, tapi tidak pernah baik untuk keluarga kita sendiri. Itu belum merupakan suatu kebaikan. Kebaikan itu adalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita baik kepada keluarga kita, dan juga sama kita perlakukan orang lain baik sebagaimana kita memperlakukan keluarga kita sendiri. Itu adalah kebaikan. Sehingga dalam hadis itu Nabi Muhammad mengulang sebanyak 3 kali itu. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan selanjutnya Imam Izzuddin bin Abdissalam mengutip atau menulis
maka na ahadun arhamul ayal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai keluarganya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai keluarganya. Ya, jadi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya kepada keluarganya itu tidak ada tandingannya di dunia jika kita bandingkan kecintaan kita kepada keluarga kita. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu, tetap di akhir hayatnya Nabi Muhammad yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad bukan keluarganya, ya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad bukan anak atau cucunya, karena saat Rasulullah meninggal, dari beliau punya 6 orang putri dan 2 orang putra, semuanya sudah meninggal dunia kecuali Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi putra-putri Nabi Muhammad semuanya mendahului beliau kecuali seorang putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra, meninggalnya setelah wafatnya Rasulullah sekitar 6 bulan. Tapi juga Rasulullah SAW punya cucu Hasan dan Husain, ya, yang bahkan meninggalnya jauh setelah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biasanya Bapak Ibu, orang itu yang paling disayangi keluarganya, sehingga pada saat menjelang dia meninggal dunia, wasiat terakhir itu pasti untuk keluarga-keluarganya. Tak terkecuali juga para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bisa baca ayat Al-Qur'an bagaimana khawatirnya Nabiullah Yakub kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Kelak setelah ia meninggal dunia, Tuhan apa yang akan disembah oleh anak cucu Nabiullah Yakub. Nah, kekhawatiran itulah yang kemudian menyebabkan Nabiullah Yakub mengundang cucu-cucunya itu di suatu tempat menjelang beliau sakratul maut. Di tempat itu Nabiullah Yakub alaihissalam bertanya satu persatu kepada anak-anak dan cucu-cucunya, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tidak pernah mendengar kabar bagaimana sikap Yakub pada saat dia menjelang dijemput maut? Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia mengkhawatirkan Tuhan apa yang akan disembah oleh anak cucunya setelah wafatnya Yakub alaihissalam. Anak-anak Yakub pada saat itu menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan-Tuhan bapakmu Ibrahim, kakeknya Yakub itu Nabiullah Ibrahim, Ismail pamannya Yakub, ya, Ismail itu anak Ibrahim dari Hajar, pamannya Nabiullah Yakub. Ishak itu bapaknya Nabiullah Yakub alaihissalam. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya akan berislam kepada Tuhan yang esa. Nah, sehingga hilanglah pada saat itu ketakutan dan kekhawatiran Nabiullah Yakub alaihissalam. Dan itu suatu hal yang sangat wajar, ya. Rasa kasihan, rasa khawatir seorang orang tua kepada anak-anaknya, apalagi menjelang orang tua tersebut meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW di akhir hayat hidupnya yang sangat ia khawatirkan bukan keluarganya, bukan anak keturunannya, tapi yang beliau khawatirkan adalah kita-kita semua ini. Sehingga ucapan terakhir yang diucapkan atau wasiat terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah itu adalah ummati, 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 ya, umatku, umatku, umatku. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi keluarganya, sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif mengatakan, maka ahadun
arhamu bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang laki-laki pun yang lebih mencintai keluarganya dibandingkan dengan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Wa qabbala Husain, dan bahkan kecintaan itu terkadang diekspresikan. Nah, Bapak Ibu, tanda sayang kita kepada keluarga dibutuhkan untuk diekspresikan, ya, dinampakkan. Ya, seperti Nabi Muhammad misalnya dengan para istrinya itu sering bercanda, ya, dan mungkin bahkan orang yang paling sering mencandai Rasulullah SAW adalah para istrinya itu. Sering bercanda, sering tertawa bersama, sering kemana-mana bersama. Begitu juga Rasulullah SAW dengan anak dan cucunya. Rasulullah qabbala Husain. Beliau sering mencium cucunya Husain. Nah, suatu hari pada saat Nabi Muhammad SAW sedang mencium cucunya Husain, dilihat oleh seorang sahabat namanya Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Faqala al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Pada saat Aqra bin Habis melihat Nabi Muhammad mencium cucunya Husain, disitulah kemudian sahabat Nabi yang bernama Aqra bin Habis bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li asyratun minal walad ma qabaltu wahidan minhum." Rasulullah, saya punya 10 orang anak, tapi dari 10 orang anak itu tidak pernah saya ciumi mereka satu persatu. Ya, tidak pernah diekspresikan. Tapi yang namanya orang tua itu, Bapak Ibu, pasti dia sangat mencintai anaknya. Nggak ada orang tua itu yang tidak mencintai seorang anak, nggak ada itu. Apakah seorang ibu dan juga seorang bapak. Dalam ilmu tasawuf pernah dibandingkan, ya, dalam cerita kitab Ihya Ulumuddin, siapa sebenarnya yang paling sayang kepada kita, ibu atau bapak? Kesan yang kita tangkap selama ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ibu kita itu lebih sayang kepada kita dari seorang bapak. Padahal itu seimbang. Sayangnya seorang bapak itu sama dengan sayangnya seorang ibu kepada anak. Tidak ada berlebih antara satu atau dua, seimbang itu. Cuman terkadang Bapak Ibu, ekspresi cinta dari seorang ibu itu nampak lebih daripada ekspresi cinta atau sayang yang ditunjukkan oleh seorang bapak kepada anaknya. Dan itu sesuai dengan peran seorang bapak, ya, yang harus mendidik, mengarahkan, dan terkadang cara mendidik seorang laki-laki itu berbeda dengan cara mendidik seorang perempuan. Sehingga dalam kitab Ihya dicerita, Bapak Ibu, dulu ada seorang yang merantau jauh ke negeri orang untuk menuntut ilmu. Selama di perantauan itu, ibunya selalu menulis surat. Dulu kan nggak ada WhatsApp, ya, nggak bisa video call, surat menyurat, murasalah namanya. Dalam kitab itu digunakan istilah murasalah. Nah, selalu di bawah itu ditulis, ya, min ummik, dari ibumu, ya, min ummikil mahbub, dari ibumu yang tercinta, itu kan. Sehingga anak ini bertahun-tahun dalam perantauan membatin, ternyata selama ini yang sayang kepada saya itu hanya ibu saya. Buktinya bertahun-tahun dia di perantauan, yang ingat dia, yang bahkan saking ingatnya untuk melepas rindu itu bermulasalah mengirim-kirim surat, itu hanya ibunya, bapaknya tidak pernah lakukan itu. Sehingga orang ini, Bapak Ibu, selesai dari perantauannya, sudah menimba ilmu banyak, balik ke kampung halaman, kemudian dengan rasa rindu sekali kepada ibunya di satu pihak, namun kesal dan jengkel kepada bapaknya di pihak yang lain karena tidak pernah mengirim surat kepadanya, dia pulang. Dan akhirnya suatu hari setelah dia tiba di kampung halaman itu ditanyakan kepada ibunya,
Wahai ibuku, kenapa bapakku itu nggak ingat kayaknya dengan saya? Selama di perantauan tidak pernah sekalipun bapak saya itu mengirimkan surat kepada saya. Berbeda dengan engkau. Hampir tiap bulan, bahkan sebulan bisa 2 atau 3 kali engkau mengirim surat kepada saya menanyakan kabarku. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mendengar laporan dari anaknya itu, si ibu tersenyum tipis. Sambil kemudian dia berkata, wahai anakku, sebenarnya yang sering ingat atau mengingatkan saya untuk menulis surat kepadamu itu bukan saya, tapi bapakmu. Jadi saya bahkan sering lupa kalau kamu itu di perantauan. Hampir tiap minggu bapakmu ingatkan saya agar saya tidak lupa mengirim surat kepada anaknya.